Lihat gambar pohon ini ya, yang satunya itu terkutuk menjadi kering kerontang. Sedangkan Yeremia 17 ayat 7 itu adalah sebaliknya. Hendaklah kita itu seperti pohon yang rindang. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni prinsip penyerahan. Menyerah kepada musuh adalah tanda kekalahan. Menyerah kepada kawan adalah tanda pertolongan. Menyerah kepada Tuhan adalah tanda kemenangan. Nah, ada 3 bidang yang dapat kita serahkan di dalam hidup kita kepada Tuhan tentunya, karena kita tidak mau menyerah kepada musuh. Dan kalau kita ada kawan baik atau setia, kita juga boleh menyerah kepada kawan kita ya. Kita akan mendapatkan pertolongan yang tulus. Namun yang paling baik adalah menyerah kepada Tuhan, karena itu adalah tanda pertolongan. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lalu dari 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi 2 ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita dapat berserah kepada Tuhan. Yang pertama, prinsip penyerahan yang pertama adalah ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyerahkan itu mempunyai arti melemparkan secara aktif. Jadi segala kekhawatiran kita yang biasanya 90% tidak pernah terjadi, Allah akan memelihara kita. Karena artinya ketika kita berserah kepada Allah, itu artinya adalah kita menyerahkan hidup kita ke dalam perlindungan dan naungan kasih-Nya. Kekhawatiran itu adalah beban yang perlu dibuang. Ketika kita merasa khawatir dalam hidup kita, sesungguhnya adalah kita sedang menyimpan sampah. Itu sesuatu yang tidak perlu disimpan di dalam rumah kita, apalagi di dalam ruangan hati kita. Bayangkanlah kalau rumah kita penuh dengan sampah, bau, banyak bakteri, banyak virus, dan sebagainya. Pasti tidak sehat sekali. Tubuh kita juga demikian, jiwa kita juga demikian. Kalau kita menyimpan kekhawatiran, itu seperti menyimpan sampah. Menyimpan kekhawatiran itu sama seperti menyimpan kotoran di dalam hidup kita. Sering sekali manusia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi masalah. Nah, orang yang seperti ini sering sekali akhirnya menghadapi kekhawatiran demi kekhawatiran. Jelasnya bisa terlihat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ini adalah masalah celaka kalau kita mengandalkan kekuatan manusia di dalam hidup kita. Lihat gambar pohon ini ya, yang satunya itu terkutuk menjadi kering kerontang. Sedangkan Yeremia 17 ayat 7 itu adalah sebaliknya. Hendaklah kita itu seperti pohon yang rindang. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan sudah sangat jelas mengajarkan kepada kita agar hidup kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, seberapa aktif kita membuang kekhawatiran kita pada tempat sampah? Tidak kita simpan sendiri di hati dan di hidup kita.
Nah, ini adalah prinsip penyerahan yang pertama, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya bacakan untuk kita Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Prinsip penyerahan yang kedua adalah kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan atas setiap usaha kita. Bukan karena pengalaman kita sudah bekerja misalnya puluhan tahun di suatu bidang usaha, bukan tergantung kepada mitra bisnis kita yang sudah terjalin selama ini. Saudara, percayakanlah hasil upaya kita kepada Tuhan. Entah itu bisnis baru, bisnis lama, bisnis yang baru akan dirancang. Saudara, ibarat kita menanam benih tanaman. Ketika benih itu ditutup di tanah, kita tidak tahu apakah dia mati atau bertumbuh. Yang jelas adalah kita bisa berharap bahwa benih itu akan memunculkan pohonnya, ya. Nah, itu sama seperti ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Saat ini kita hanya bisa berdoa, tetapi nanti usaha kita akan nyata ketika kita sudah menyerahkan setiap usaha kita itu kepada Tuhan. Kita sabar menanti tuaian, kita sabar menanti panen. Musim menabur dan musim menuai selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita tuai hari ini adalah apa yang kita tabur kemarin. Nah, inilah prinsip kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan perbuatan kita, menyerahkan masa depan kita, dan menyerahkan setiap jerih lelah kita hari ini. Mungkin kita adalah pengusaha, mungkin kita adalah guru atau dosen, mungkin kita adalah hamba Tuhan, mungkin kita adalah dokter, mungkin kita adalah profesi-profesi yang lain. Apapun yang kita kerjakan, hasilnya mungkin tidak nampak hari ini, tetapi serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menilai setiap jerih lelah kita. Yang ketiga, saudara, saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Prinsip ketiga yang kita serahkan kepada Tuhan adalah menyerahkan hidup kita. Memberi diri secara totalitas kita, keseluruhan seantero hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita menerjunkan diri kita di dalam iman, itu adalah perbuatan yang sangat aman, saudara, karena sandaran kita adalah teguh, ya. Ingat, sau pengharapan kita bukan dilabuhkan di laut, tetapi dilabuhkan di atas. Artinya apa? Ada Allah yang begitu kuat yang boleh menjadi tempat kita bersandar, menyandarkan hidup kita. Ibaratnya kita ini adalah seorang yang naik di mezbah persembahan. Mezbah itu adalah semacam meja persembahan. Nah, di dalam perjanjian baru, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12, dikatakan bahwa kita ini adalah persembahan yang hidup, persembahan yang bukan setelah disembelih seperti di perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, hewan-hewan itu sudah disembelih, kemudian lemaknya dibakar, ditaruh di mezbah, dibakar, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sedangkan di perjanjian baru, setiap diri kita ketika mempersembahkan hidup, kita ibaratnya adalah korban yang hidup, yang naik ke mezbah Tuhan, yang naik ke meja Tuhan, naik sendiri karena ada panggilan Tuhan, kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu beda sekali dengan yang ada di dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama, ingat, korbannya sudah disembelih, sedangkan di perjanjian baru kita adalah korban yang hidup. Masalahnya bedanya di mana? Sama-sama dibakar, saudara. Pembakaran itu adalah ibarat ujian. Jadi kalau di perjanjian lama, ketika korban dibakar nggak ada masalah karena dia udah disembelih, udah mati, ya kan? Nggak merasa kesakitan lagi. Sedangkan di perjanjian baru, saudara, lalu dari situ kemudian muncullah api membakar kita. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan panggilan kita, kita akan bertahan di dalam mezbah persembahan itu, betapapun panasnya, betapapun sulitnya, betapapun sakitnya. Karena kita sudah mengorbankan diri, begitu, ya kan, kepada Allah yang hidup. Nah, tetapi kalau memang kita bukan panggilannya di situ, pasti kita turun, kita lari dari panggilan itu, ataupun lari dari mezbah persembahan itu. Jadi bedanya di sini dengan persembahan di perjanjian lama adalah korban
setelah ditaruh di atas meja ataupun mezbah persembahan, korbannya itu sudah mati, sudah tidak berdaya ketika lemaknya dibakar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa memilih, karena apa? Tujuan hidupnya itu adalah mengabdi kepada orang yang menyerahkan dia, begitu ya kan? Nah, tetapi ketika tiba kepada giliran kita di perjanjian baru ini, saudara, kita adalah korban yang hidup yang naik ke mezbah persembahan Tuhan sesuai dengan panggilan hidup kita. Kita menyerahkan diri, dan ada saatnya api ujian itu datang untuk menguji kita, apakah kita bertahan di situ atau tidak. Kalau memang kita hidup sesuai dengan panggilan kita, seberapa panas, seberapa sulit, seberapa sakitnya, kita akan tetap bertahan di mezbah persembahan kita, karena kita menghidupi persembahan kita. Kita menyerahkan hidup kita totalitas kepada Tuhan. Nah, saudara, ada saatnya cobaan ya, karena saking sakit, saking panas, dan saking tidak enaknya di mezbah persembahan Allah, sering sekali menggoda kita untuk turun dari mezbah persembahan tersebut, karena kita adalah mezbah persembahan yang hidup yang bisa melarikan diri, ya kan? Nah, saudara, marilah setiap diri kita yang ingin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita belajar dari kenosis Allah, yakni Allah yang begitu mulia mengosongkan dirinya untuk kemuliaan Allah Bapa, untuk kemuliaan Allah Putra, dan untuk kemuliaan Allah Roh Kudus. Jadi ketika Allah Putra yakni mengosongkan diri ketika dia menjadi manusia, itu menunjukkan artinya dia rela meninggalkan segala kemuliaan dan hormat untuk menjadi jalan pendamaian bagi manusia, meninggalkan semuanya itu supaya nama Allah Tritunggal ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, kita bisa belajar dari kenosis Allah yang mengosongkan diri, yang menjadi korban yang hidup ketika berada di jalan salib Tuhan. Dan setiap diri kita, saudara, ketika mau menjalani hidup seperti itu, ya, bukan hanya film yang mempunyai happy end, tetapi hidup kita juga mempunyai happy ending, yakni kemenangannya. Kita akan merayakan kemenangan karena kita hidup bagi Allah. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Jadi ada 3 bentuk penyerahan kita. Yang pertama adalah kekhawatiran kita, yang kedua adalah perbuatan kita, dan yang ketiga adalah hidup kita. Nah, saudara menyerahkan bidang hidup yang mana? 1, 2, atau 3? Kalau saya sudah menyerahkan ketiga-tiganya. Sejak dari masa muda saya sudah serahkan kekhawatiran itu, walaupun kadang-kadang menggoda lagi ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga proses hidup, terus kita serahkan kembali. Lalu perbuatan kita ya, sejak dari masa muda kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kalau ada godaan ya terus kita proses dan progres ya, berserah kembali. Nah, penyerahan hidup sejak dari masa muda saya serahkan menjadi hamba Tuhan. Sampai pada saat ini saya tidak pernah menyesal sekalipun. Walaupun ada begitu banyak cobaan ya, tetap saya bersyukur kepada Tuhan. Kiranya sahabat setia dimanapun saat ini berada senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya. Bukan hanya menyerahkan kekhawatiran, bukan hanya menyerahkan perbuatan kita, tetapi hidup kita seanteronya dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.